Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pemeriksaan surat berharga dan investasi. Saya Dania Fatika Sari dan juga rekan saya Muhammad Naufal Kafi, Tarisa Linda Utami, dan Yusni Anggraini. Next. Sifat dan contoh surat berharga. Investasi dalam surat berharga dapat merupakan aset lancar tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Surat berharga yang digolongkan sebagai long-term investment biasanya dibeli dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli atau lebih besar atau sama dengan 50% di saham yang beredar. 2. Untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misal dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi. 3. Sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Menurut TSAK 2015, 53 IAI, instrumen ekuitas adalah siap kontak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Next. Menurut TSAK, Menurut TSAK 2015-54 IAI, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual satu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan satu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Menurut TSAK 2015-554 IAI, aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah keuangan atau liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini. A, yaitu dimiliki untuk diperdagangkan, dan B, pada saat pengakuan awal telah ditentukan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Menurut TSAK 2015-555 IAI, investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo kecuali next. A. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. B. Investasi yang ditetapkan oleh entitas sebagai tersedia untuk dijual. Dan C. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. SAK etap IAI 2009 43 44 sampai 51 mengatur tentang investasi pada efek tertentu sebagai berikut. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. A. Efek hutang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan. B. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh atau hak untuk menjual kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Nova. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian pada saat perolehan, entitas harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas, yang B diperdagangkan atau trading, dan yang C tersedia untuk dijual atau available for sale. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek dalam kelompok diperdagangkan harus diakui sebagai penghasilan. Sedangkan untuk yang berada di kelompok tersedia untuk dijual harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai laba atau rugi tersebut dapat direalisasikan. Untuk ketiga kelompok efek tersebut, dividen dan pendapatan bunga termasuk amortisasi
premi dan diskonto yang timbul saat perolehan diakui sebagai penghasilan. Untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo, entitas harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan merupakan penurunan yang bersifat permanen atau tidak. Jika penurunannya permanen, maka biaya perolehan harus diturunkan hingga sebesar nilai wajarnya. Entitas dengan laporan posisi keuangan atau neraca yang asetnya dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, kewajibannya dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, harus melaporkan semua efek yang diperdagangkan sebagai aset lancar berdasarkan keputusan manajemen. Informasi berikut ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk setiap kelompok utama efek, yaitu A. Nilai wajar agregat. B. Laba yang belum direalisasi dari pemilikan efek. C. Rugi belum direalisasi dari pemilik efek. D. Biaya perolehan termasuk jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi. Lalu untuk efek utang dalam kelompok tersedia untuk dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, informasi mengenai tanggal jatuh tempo harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun terakhir yang disajikan. Efek yang tidak jatuh tempo pada tanggal tertentu dapat diungkapkan secara terpisah atau tidak dialokasikan ke dalam beberapa kelompok jatuh tempo tersebut. Kemudian untuk setiap periode akuntansi, entitas harus mengungkapkan A. Penerimaan dari penjualan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, laba dan rugi yang direalisasikan dari penjualan tersebut. B. Dasar penentuan biaya perolehan dalam menghitung laba atau rugi yang direalisasikan. C. Laba dan rugi yang dimasukkan sebagai penghasilan dari pemindahan pengelompokan efek dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok diperdagangkan. D. Perubahan laba atau rugi pemilikan yang belum direalisasikan untuk efek yang tersedia untuk dijual yang telah dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah selama periode yang bersangkutan. Dan yang E. Perubahan laba atau rugi pemilikan yang belum direalisasikan dari efek untuk tujuan diperdagangkan yang telah diakui sebagai penghasilan dalam periode pelaporan. Kemudian untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Tarisa. Baik, selanjutnya untuk setiap penjualan atau transfer efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diungkapkan A. Jumlah akumulasi, amortisasi, diskonto, atau premium untuk efek yang dijual atau dipindahkan ke kelompok lain. B. Laba atau rugi penjualan efek, baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi. Dan C. Kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek tersebut. SAK Etap IAI 2009 58, 59, 60, 61 mengatur tentang investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak sebagai berikut. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun dalam joint venture. Entitas anak dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Pengendalian dapat juga muncul ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang hak suara suatu entitas tetapi memiliki A. Mempunyai hak suara lebih dari setengah berdasarkan suatu perjanjian dengan pemegang saham lain. B. Mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. C. Mempunyai hak untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas anggota dewan direksi atau badan yang setara dan pengendalian entitas dilakukan oleh dewan atau badan tersebut. Atau D. Mempunyai hak untuk bertindak sebagai suara mayoritas dalam rapat dewan direksi atau badan yang setara dan pengendalian entitas dilakukan oleh dewan atau badan tersebut. Pada akuntansi, entitas
investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya. Investasi diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai sesuai dengan penurunan nilai aset. Investor harus mengakui dividen dan penerimaan distribusi lainnya sebagai penghasilan. Entitas anak. Investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan, kemudian disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan pendapatan dan beban dari entitas anak. Pengungkapan. Investor harus mengungkapkan hal-hal berikut. A. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. B. Jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. C. Nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak yang tersedia kuotasi harga yang dipublikasikan. Untuk investasi pada entitas asosiasi, investor harus mengungkapkan jumlah dividen dan penerimaan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan. Sedangkan untuk investasi pada entitas anak, investor harus mengungkapkan secara terpisah bagiannya atas laba atau rugi dan bagiannya atas operasi yang dihentikan dari entitas anak tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yusnia. Selanjutnya adalah 11.2, tujuan pemeriksaan audit objektif surat berharga. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas temporary dan long-term investment. Kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, dimiliki oleh dan atas nama perusahaan bertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Next. Kemudian 11.3, prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas temporary dan long-term investment. Kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pengurangan serta saldo akhirnya. Yang ketiga, pemeriksaan fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga pemiliknya, apakah atas nama perusahaan. Keempat, cocokan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Keenam, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Next. Kemudian yang ke-8, periksa perhitungan bunga dan dividennya dan perhatikan segi perpajakannya. 9, periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. 10, adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. 11, periksa subsequent untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat-surat berharga tersebut. 12, periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan yang ke-13, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long-term investment yang diperiksa. Kemudian berikut adalah contoh internal control questionnaires surat berharga. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya melihat buku praktikum audit saya ya, Mbak. Ini tolong yang share screen di ke ataskan ya, Mbak, sampai yang slide pertama tadi. Terkait dengan nah ini. Oke, surat berharga dan investasi ini untuk tugas hari ini saya carikan yang sesuai ya dengan bab hari ini. Dan ini memang surat berharga dan investasi ini kalau di praktikum audit itu hanya 1 lembar ya kertas kerjanya, jadi memang sangat sedikit sekali. Hanya ini saya masih mencari-cari yang sekiranya cocok ya dengan bab hari ini, karena ini 1 lembar ini schedule-nya investasi dalam saham dan ya ini catatan pemeriksaannya. Jadi hanya 1 lembar sebenarnya ini. Baik, sebentar. Oke, ya sudah ini aja. Nanti tugasnya adalah kalian tinggal menulis saja surat konfirmasi surat konfirmasi investasi ya di sini namanya. Ini yang saya lihat ini adalah buku praktikum audit edisi berapa ini? Edisi 3. Jadi nanti terserah pakai edisi 3 atau edisi 4. Tapi kalau edisi 3 itu saya kasih halaman sekalian ya, biar nanti kalian tidak bingung. Karena ini memang sangat sedikit sekali materinya untuk yang investasi ini di praktikum audit. Kalau yang di edisi 3 ada di halaman 87 dan 88 ya. Di situ ada dua surat konfirmasi investasi, yaitu yang pertama kepada PT Domba Kecil dan yang kedua PT Domba Putih. Memang hanya 2 saja kliennya yang terkait dengan investasi ini. Nah, jadi saya ulangi, tugas hari ini adalah kalian hanya menulis contoh surat konfirmasi investasi. Ini ada di halaman 87 dan 88 ada 2 PT ya yang dijadikan klien investasi ya oleh PT Peta. Di sini kliennya maksud saya adalah perusahaannya di audit itu namanya PT Peta. Nah, untuk klien investasinya ini adalah PT Domba Kecil dan PT Domba Putih, ada di halaman 87 dan 88. Sudah itu silahkan kalian pilih salah satu saja. Jadi hanya 1 saja contoh konfirmasi investasinya. Nah, itu silahkan. Ini kan 1 kelas ini ada 7 kelompok. Nah, 7 kelompok ini silahkan nanti dibagi 4 yang PT Domba Kecil boleh, yang 3 PT Domba Putih, atau kebalikannya juga silakan. Yang penting dibagi 2 ya. Jadi ada yang PT Domba Kecil dan ada PT Domba Putih. Nanti silahkan sekretaris atau ketua kelas untuk membagi kelompok mana saja yang menulis konfirmasi investasi PT Domba Kecil atau PT Domba Putih. Karena ini nanti untuk yang kertas kerjanya ini hanya 1 lembar dan ini harus melihat buku satunya buku praktikum audit ya. Jadi ini belum waktunya untuk kalian mengerjakan. Jadi saya hanya minta kalian untuk menulis saja contoh konfirmasi investasi. Itu saja. Ini memang materinya sangat sedikit sekali. Oke, itu ya untuk tugas hari ini. Nanti saya buatkan setelah ini di
Google Classroom. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa ini sudah mau mendekati UAS, jadi tolong untuk yang centangnya masih sedikit diberikan kesempatan prioritas. Nah, silakan 8 pertanyaan setiap pertemuan ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Tetapi kalau sudah diberikan prioritas tetapi tetap tidak bertanya, ya sudah. Ini sekretarisnya siapa ya dulu? Silahkan diberikan ke teman-temannya yang lain, itu saja. Itu ya, dari saya. Silahkan dilanjutkan diskusinya di grup Telegram seperti biasa. Silahkan saya kembalikan ke kelompok 4 ya, untuk menutup, dan di end meeting saja enggak apa-apa. Nanti silahkan langsung ke grup Telegram. Silahkan. Ayo silakan kelompok 4 ditutup saja, perwakilan saja salah satu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Siapa yang